iya di sini kalau lihat keterangan bahwa Allah itu menjadikan suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat itu patokannya melihat karena adanya baginda Rasulullah. Makanya kan itu di Ismukal Azam Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ ada catatan, ada namanya baginda. Nah itulah indahnya di surga itu karena ada Rasulullah itu. Nah salah satunya yaitu ya seperti Siratal Mustaqim Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi kalau nggak ada Rasulullah, ya otomatis semuanya itu seperti hambar. Tapi yang jelas tidak ada makhluk. Itu. Yang jelas tidak ada makhluk. Tekodanya habis. Pakai wifi noni. No. Jadi otomatis apabila ada orang yang mengaku menjadi umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mengenal yang sebenarnya dan malahan dia membohongi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan caranya ngaku kenal tapi kenyataannya tidak mengenal. Ya, kayak contohnya seperti itu kok. Orang itu ngaku bahwa dia itu adalah orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah SAW, tapi kenyataannya itu tidak dekat, yaitu malahan membohongi baginda Rasulullah SAW. Maka hukumnya orang tersebut itu masuknya ke kategori orang yang mempunyai kehidupannya yaitu rugi besar, dan orang itu akan mempunyai merasa kekurangan dalam kehidupannya dan masuk ke dalam kategori hukumnya zalim. Dan sangat lebih mengerikan apabila orang itu mempertahankan kebohongannya seperti ngaku dengan Kanjeng Nabi Muhammad dia itu adalah umatnya, tapi kenyataannya dia itu tidak mengikuti apa yang jadi perintahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu termasuknya adalah orang yang kafir. Itu. Jadi Allah menciptakan kesengsaraan di dunia yaitu karena adanya baginda Rasulullah, dan perintah yang menjadi perintahnya baginda Rasulullah, apabila orang itu tidak mau mengikuti atau dia itu tidak menjalankan perintahnya baginda Rasulullah dan melanggar apa yang jadi perintahnya baginda Rasulullah, maka orang itu akan menjadi sengsara kok. Dan kelebihannya orang yang ada hidup di dunia untuk menuju akhirat. Bagi para pengikut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya apabila orang itu mengikuti petunjuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus dilakukan, yaitu kama salita masaki bisunati Rasulillah. Berpegangan teguh yang sempurna itu adalah berpegangan teguh yaitu dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ente semua kepengen mulia, pengen rasa aman, pengen rasa tenang, pengen mendapatkan petunjuk dari Allah dan doanya pengen selalu diterima. Pantas sama Pak Ustadz sih kuotanya nggak kewadahan. Jadi pengertiannya begini kok. Apabila kita pengen rasa aman, pengen sukses, pengen doanya diterima, maka kita harus mau melaksanakan apa yang jadi perintahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita seperti itu? Kita harus tahu di situ ada nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu man ismuhu
Sayyiduna Sirotol Mustaqim. Nah, itu kita sebagai jembatan untuk kemana saja, karena disitulah trek kita akan menuju mau ke neraka mau ke surga dari situ. Ini. Kalau kokok sendiri pengen mendapat ke neraka, ya udah kok nggak usah ngikutin sunnah Rasulullah lagi. Jadi di sini kalau diterangkan, bagi orang yang pengen doanya diterima, bagi orang yang pengen aman, pengen sukses, maka dekatkanlah diri ente kepada Rasulullah. Tapi kalau kita di sini diterangkan, kalau ada orang yang merasa ketakutan akan adanya siksa dan tidak pengen mendapatkan siksa, maka orang itu sendiri harus tahu apa yang harus dilakukannya, yaitu otomatis harus mau mengikuti baginda Rasulullah. Apa salah kita sholat duha? Apa salah kita sholat hajat? Nggak ada salahnya. Itu. Malahan kalau kita pengen tahu tentang bab sunnah aslinya, maka pasti inti semua pasti jadi pengen terus menerus ngikutin sunnahnya. Siapa yang ngampangin ibadah, siapa yang ngampangin kita mengagungkan asmanya baginda Rasulullah, itu sama halnya kita itu mengagungkan asmanya Gusti Allah. Siapa orangnya yang mau mengikuti perintahnya baginda Rasulullah, maka orang itu akan lebih didekati oleh baginda Rasulullah dan Gusti Allah. Kita selangkah dekat kepada Allah, Allah itu lebih dari 1,5 langkahnya kita dekatnya. Nah itu kok. Jadi kalau kita menerang-nerangan di Syarah Syama'il, di situ pasti ada. Jadi disitulah nanti kita mau memilih, mau enak apa mau nggak enak. Kalau mau enak ya kita harus jalankan perintahnya baginda Rasulullah. Kalau kita pengen tidak enak ya nggak usah jalankan. Karena gini, ketentuan dalam ente mau proses di dalam perjalanan menuju ke karir. Nih saya buka. Di karir. Di karir itu sangat gampang aslinya. Maaf, bukan saya menyombongkan diri. Karena pernah pembuktian dengan adanya 2 perusahaan itu sendiri tanpa modal menjadi modal. Itu bahasanya dari orang tua dimodalinya begini kok. Kamu boleh berusaha, kamu pengen punya usaha boleh, kamu pengen punya perusahaan boleh. Ini modalnya. Nih modalnya satu, yaitu Gusti Allah, kata orang tuanya kayak gitu. Makanya akhirnya karena Allah itu memberikan kita yaitu kebebasan, yaitu adalah berpikir, pikiran kita, akal kita. Nah kita diberi pikiran ini untuk berpikir dan berzikir. Itu. Dan setelah itu akibat dari hasil pemikiran kita, maka disitulah akan timbul angan-angan. Angan-angan itu kalau pengen dijadikan kenyataan, maka harus ada action sesuai dengan yang ada di niat. An-niyatu fi qalbi qasdu syai'in muqtaronam bi fi'lihi. Yang namanya niat itu adanya di hati, harus disertai dengan pelaksanaan, dan kita dengan kesungguhan, maka itu mencerminkan adalah orang-orang yang sabar dan teguh menghasilkan sesuatu, menghasilkan yang luar biasa. Itulah wala azidanakum, karena kita mau menyukuri nikmatnya Allah. Jadi karena disitulah adanya niat di hati dijadikan kenyataan, maka disitulah ada action. Kalau sudah ada action, maka akan menghasilkan kecil atau besarnya itu urusan nanti. Yang pasti kita itu kalau mau berusaha pasti akan menghasilkan. Kok pengen lebih besar gampang. Kok pengen mempertahankan di perusahaan gampang. Disitulah ada kalimatnya. Kalau kamu pengen menggampangin ibadah kepada baginda Rasulullah, kepada Gusti Allah, maka ente akan dimudahkan pula. Wa yasir lana kulal umuri wa afina min kulli hamin au bala
awani, dan ente pun akan dijauhkan dari segala bala. Yang didekatkan yaitu adalah ente akan dekat dengan baginda Rasulullah dengan kesuksesan. Itu paham nggak kok? Nanti kalau nggak paham tak laporin Pak Hafid nih. Banyak paket nggak sana Om? Oh, sama, cuek aja sih kok. Pantau, ada petir pantau. Permisi Kang. Iya loh. Oke, Saya Rami. mengalihkan pembicaraan kok tuh. Baturan ya kok. Assalamualaikum Kang. Assalam. Ini itu riskan. Bukan petir temannya Mas Koko. Dan perlu diketahui bahwa kita mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya temanya mengupas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan ente mendapatkan sesuatu kalau ente benar mengimani, yaitu akan mendapatkan keagungan. Kalau ente benar-benar mengagungkan, ente mengenal baginda Rasulullah, terus ente mengimani, maka di sini diterangkan ente akan mendapatkan keagungan, kemuliaan. Ini kitab ini menerangkan semuanya, enggak ada lainnya, yaitu baginda Rasulullah semua. Dan apabila ente benar-benar iman dan mengimani, maka dipastikan oleh Allah itu ente akan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu mungkirun. Nah, itu. Assalamualaikum. Apabila ente tidak mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah merasa mengimani, berarti ente itu adalah termasuknya orang yang ingkar dengan Allah. Itu kok ngeri kok ya. Ente kenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak merasa kenal. Berarti ente itu termasuknya orang yang ingkar dengan Allah. Mengerikan hukumnya. Laknatnya Om. Ya jelas, bukan dilaknat. Itu kok pok takpik. Iya, jadi merupakan penyebab dari kita sendiri menjadi orang seperti apa itu karena ketergantungan kita seperti apa mengenal baginda Rasulullah. Kalau kita mengenal hanya sekedar maka di situ sekedar pula. Motornya enggak? Tuh. Tapi kalau kita mengenal baginda Rasulullah dengan caranya khusus, maka kita akan mendapatkan kekhususan pula. Jadi di situ kan kalau ente tidak mengenal baginda Rasulullah, maka ente di situ fahuwa raddun. Maka amalan yang ente kerjakan itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kalau ente mengenal baginda Rasulullah, ya otomatis ente akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Bang Mahmud di majlis. Iya Kak. Ada tamu. Lagi mendekatkan diri sama Pak Ustaz. Biasa, ada maksud. Maklum Pak Hafid, kalau ada orang maksud kayak begini, nempel terus. Fabima rahmatin minallahi linatalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi la anfadu min hawlik. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau
kita semua mau mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan benar-benar pengen dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengimaninya, maka baginda Rasulullah itu adalah rahmat bagi kita. Kenapa? Kelak suatu saat nanti kita mau masuk neraka karena kita itu orang yang paling dekat atau mengagungkan asmanya baginda Rasulullah, maka di situ akan diharamkan pula. Mantap Pak. Di kebun lo masterin di makam lo. Jadi kenapa jadi rahmatnya? Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mempunyai sifat sangat luar biasa, lemah lembut dan mau mengerti dengan orang lain, bisa mengayomi, terusan mengayomi orang yang lemah. Dia bersikap tegas apabila Allah yang dihinanya. Nah, dia bersikap lemah lembut walaupun dengan musuhnya. Jadi disitulah bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu di saat perang pun kalau musuhnya itu sudah tidak berdaya, maka tidak akan dibunuh. Tuh. Jadi dengan intinya, dengan kita mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kita akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan sesuatu yang sangat spesial, sangat yang luar biasa. Jadi semua keistimewaan itu yang pasti adalah dari jalurnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ diterangkan, jadi kalau ente sudah benar-benar mencintai Allah dengan cara mentaati, ente cinta kepada baginda Rasulullah dengan cara mentaati, maka ente akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu kejayaan. Dan kejayaan itu bukan hanya sekedar kejayaan, tapi kejayaan yang sangat luar biasa bagi ukuran ente. Itu kenapa bagi ukuran ente? Karena Allah itu menciptakan ada lebih ada kurangnya. Mungkin derajatnya ente dibandingkan orang lain itu lebih tinggi, tapi ada yang lebih tinggi dibandingkan derajat ente. Nah, disitulah derajat yang tertinggi adalah orang yang mau dekat dan mau pure mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Dan apabila kita sendiri belum begitu mendekatkan diri dengan Allah dan Rasulullah, maka setidaknya kita itu dekat dengan turunannya. Dan apabila kita belum bisa kenal dengan turunannya, maka kita harus dekat dengan para guru yang mempunyai sanad ke Rasulullah itu. Jadi nanti di situ adanya ente, adanya ustadz, adanya kiai, adanya ulama, adanya masyayikh, adanya tabi', adanya sahabat, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Sayyidina Jibril alaihi salam, an Robil arbab, maka langsung ke Gusti Allah. Situlah ada hadis al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu warisan daripada nabi. Apa yang dikatakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar, maka katakanlah kepada orang lainnya dengan yang benar. Jangan kita mengatakan hanya sekedar mengatakannya saja, tapi kenyataan kitanya tidak mengakuinya atau kita tidak melakukannya. Karena di situ nanti hukumnya beda lagi. Hukumnya nanti itu di situ orang yang mau mengatakan sesuatu yang baik tapi dia sendiri tidak baik, maka orang itu termasuknya orang yang tidak baik dan hukumnya itu sangat berat. Oke kok, paham kok? Nah, alhamdulillah.